sekarang kita masuk ke soal nomor 18, di mana soal nomor 18 sampai 23 ini adalah soal ekonomi mikro dan menggunakan informasi yang sama. Dan nantinya saya akan menjelaskan beberapa kejanggalan yang terdapat pada soal ini. Oke? Nah, ini adalah sebuah fungsi utilitas ya. Utility dari mengonsumsi iga bakar dan ayam panggang, di mana iga bakar itu dinotasikan sebagai variabel R, sedangkan ayam panggang dinotasikan sebagai variabel C. Nah, fungsi kepuasannya itu adalah 10 dikali R kuadrat dikali C. Nah, kalau teman-teman ingin tahu 10 R kuadrat kali C ini apa, ini adalah fungsi Cobb-Douglas. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini fungsi Cobb-Douglas. Nah, terus intinya dikasih tahu pendapatan mingguannya 1.200.000, lalu 60% dari 1.200.000 itu dialokasikan untuk makan iga bakar dan ayam panggang, di mana harga sepotong iga bakar Rp100.000 dan ayam panggang Rp50.000. Nah, sebenarnya di kunci jawaban opsi yang tersedia adalah A sampai E ini. Nah, tetapi nanti saya akan menjelaskan bahwa jawabannya sebenarnya tidak ada yang benar-benar tepat, tetapi opsi C masih ternyata tetap bisa dipilih, gitu. Artinya kalau kita milih C, kita tetap rasional, gitu. Nah, dari mana jawaban C ini? Nah, pertama-tama di sini kita perlu perjelas dulu ya bahwa katanya 60% dari pendapatan mingguan Isabella itu kan pendapatannya 1.200.000. Nah, 60%-nya itu untuk makan iga bakar dan ayam panggang. Jadi 40% anggaran itu buat mengonsumsi komoditas atau barang di luar iga bakar dan ayam panggang, sedangkan 60%-nya itu hanya untuk konsumsi iga bakar dan ayam panggang, di mana 60% dari 1.200.000 ini adalah 720.000. Nah, berarti di sini saya menggunakan 720.000 ini anggarannya. Bukan, jadi kan biasanya kita sering menghadapi kasus bahwa pendapatan itu sama dengan anggaran. Jadi semua pendapatan dianggarkan untuk mengonsumsi dua barang. Nah, dalam kasus ini hanya 60% yang digunakan untuk mengonsumsi dua barang, yaitu iga bakar dan ayam panggang sebesar Rp720.000. Nah, sebenarnya kalau belajar ini kan sebenarnya masuk ke dalam ekonomi mikro intermediate gitu ya. Sebenarnya ada cara untuk kita mendapatkan jawabannya, yaitu menggunakan Lagrange multiplier, tetapi itu memakan waktu yang lama, apalagi ini soal pilihan ganda, sehingga yang penting kita tahu bahwa konsep maksimum utilitas maksimum atau maksimisasi utilitas itu terjadi ketika apa? Secara teoritis saya sudah pernah menjelaskan bahwa utilitas maksimum itu terjadi jika kurva dari indifference curve itu bersinggungan dengan kurva budget line. Oke, jadi ini adalah anggaran, ini adalah kurva utility atau kepuasan, ya. Nah, ketika keduanya itu bersinggungan, berarti dia akan menghasilkan utilitas yang maksimum seperti itu, ya. Kenapa pada saat bersinggungan itu akan menghasilkan utilitas maksimum? Karena intuisinya seperti ini, ya. Misalnya dia itu ini kan misalnya ini kan misalnya berarti dia kepuasannya sebesar ubar gitu ya. Taruhlah misalnya saya mengonsumsi di level sini. Nah, kepuasannya sama nggak? Sama. Tetapi anggarannya tidak tercapai. Makanya ini kita nggak bisa konsumsi di luar titik A. Ya, konsumsi di titik B itu nggak bisa. Sekalipun utility sama, tapi anggarannya berbeda. Anggarannya butuh lebih banyak. Begitu pula kalau aku milih konsumsi untuk di titik C gitu. Ya, jadi kesimpulannya A itu adalah utilitas maksimum yang optimal gitu. Jadi dengan utility yang sama dia menggunakan expenditure yang lebih kecil. Itulah sebabnya kenapa pada saat kondisi optimum indifference curve dan budget line bersinggungan. Berarti MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau XY-nya kita ganti dengan RC. Jadi saat kondisi ini utilitas maksimum, expenditure juga minimum. Nah, kenapa saya sebut expenditure minimum? Karena bisa saja dengan anggaran yang sama, ya, saya mengonsumsi dengan utilitas yang lebih rendah. Taruhlah misalnya ada indifference curve yang lama seperti ini sebesar U0. Nah, kita bisa lihat bahwa di titik D dan titik E itu kita menggunakan budget yang sama, yaitu sebesar BL. Tetapi kepuasannya di titik U0, di mana U0 itu di bawah ubar. Berarti dengan anggaran yang sama, utility-nya juga lebih kecil. Itulah sebabnya kenapa titik A disebut titik yang meminimumkan biaya sekaligus memaksimumkan utilitas. Itu yang kita kenal dengan sebutan duality optimum, ya. Jadi pada consumer behavior, duality optimum itu berarti memaksimumkan utilitas sekaligus
meminimumkan expenditure atau pengeluaran. Seperti itu. Nah, dan ini bisa dibuktikan dengan pendekatan matematika yang namanya Lagrange multiplier. Nah, fungsi utility-nya kan 10 R kuadrat C kan. Nah, MUR itu kan berarti turunan parsial fungsi utility terhadap R. Nah, berarti ini diturunkan hasilnya adalah 20 RC. Seperti itu. Sedangkan kalau diturunkan terhadap C hasilnya 10 R kuadrat. Jadi 20 RC per 10 R kuadrat sama dengan PR per PC. Dikatakan bahwa harga R itu adalah iga bakar 100.000, sedangkan harga ayam panggang itu sebesar Rp50.000, seperti itu. Berarti rasio harganya 2. Nah, berarti 20 RC sama dengan 10 R kuadrat. 20 RC dibagi 10 R kuadrat sama dengan 2, berarti 20 RC sama dengan 20 R kuadrat. Nah, berarti kita bisa simpulkan, ini kalau dicoret, ini dibagi R habis, ini dibagi R sisa. Jadi 20C sama dengan 20 R, dan C sama dengan R. Berarti kesimpulannya pada saat utilitas maksimum, itu konsumsi C harus sama dengan konsumsi R. Atau dengan kata lain, C banding R sama dengan 1:1. Nah, persamaan anggaran itu kan adalah expenditure sama dengan harga barang 1 dikali kuantitas barang pertama, ditambah harga barang 2 dikali kuantiti barang kedua. Nah, harga barang C itu 50.000. Jumlah barang C-nya itu sebesar C misalnya. Nah, harga barang R 100.000 dan jumlah barang R sebesar R. Berarti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, karena C sama dengan R, maka kita bisa mensubstitusikan variabel R menjadi variabel C. Sehingga 50.000 C ditambah 100.000 R itu menjadi 150.000 C. Nah, karena 720.000 adalah 150.000 C, maka kalian akan mendapatkan nilai C itu sebesar 4,8 unit, begitu pula R sebesar 4,8 unit. Maka jawaban yang tepat adalah utilitas maksimum itu tercapai ketika jumlah iga bakar dan ayam panggang itu sebesar 4,8 unit. Nah, sebenarnya 4,8 itu tidak bisa dibulatkan ke 5. Ya, karena kalau kita konsumsi 5 unit, budgetnya tidak 720.000. Tapi kalau kita konsumsi 4 unit, itu mencukupi, tetapi dia tidak menggunakan seluruh anggaran yang ada ya. Jadi masih ada sisa anggaran. Nah, tapi kan nggak ada jawaban yang 4 atau 5 ya. Adanya 6 Ada juga jawaban lain 5 8 4 10 7 4 sama 8 sama 2. Nah, berarti gimana cara mencari jawaban yang tepat? Nah, pertama-tama dari hasil perhitungan yang 4,8 ini kita bisa lihat bahwa utility itu sebesar, kan utility adalah 10 R kuadrat kali C ya. Nah, itu kepuasannya sebesar 1105,92. Oke. Nah, kita patut menduga ya, jangan-jangan di soal ini ada kesalahan informasi atau informasi yang mengatakan bahwa di mana. Jadi saya berani bilang nomor 18 ini soalnya salah, tetapi ya coba kalau kita mau mengerjakan soal seperti ini, siapa tahu ya ada asumsi yang bisa kita hilangkan di soal sehingga jawabannya itu benar, yaitu asumsi bahwa 60% dialokasikan untuk makan iga bakar dan ayam panggang. Nah, jadi coba seandainya informasi ini nggak kita pakai, itu sebab berarti anggarannya itu bukan 720.000 tapi jadi 1.200.000. Nah, berarti jawaban yang tepat apa? Berarti kita tinggal ganti 720.000 jadi 1.200.000. Berarti 50.000 C ditambah 100.000 R adalah 1.200.000. Nah, ternyata kita mendapatkan C dan R-nya itu sebesar 8 unit. Ya. Tapi kita lihat lagi di kunci jawaban. Nah, nggak ada yang jawaban 8 iga bakar dan 8 ayam panggang. Kita juga nggak bisa asal milih opsi A dan opsi D, seperti itu. Karena kombinasinya bukan 8 iga bakar dan 8 ayam panggang. Nah, dan kita juga lihat bahwa ketika mengonsumsi 8, utility-nya sebesar 5.120. Nah, berarti kesimpulannya, kedua jawaban tersebut nggak ada di soal, sehingga kesimpulannya memang opsi yang disediakan itu salah, gitu. Nah, tapi gimana dong supaya kita bisa mencari jawaban yang benar, yang dimaksud di soal. Nah, berarti ini saya tuliskan, berarti kedua jawaban tidak ada di soal, sehingga kita bisa memilih jawaban dari kemungkinan yang ada dengan argumen bahwa utilitas maksimum tercapai ketika C sama dengan R pada saat anggaran digunakan seutuhnya. Jadi sebenarnya kita harusnya tuh milih jawaban yang misalnya C sama dengan R. Tapi masalahnya C sama dengan R itu adanya di opsi C. Nah, apakah sudah pasti opsi C benar? Belum tentu. Ya, memang betul sih C sama dengan R. Tapi ingat loh, bisa saja ya, kan kalau dikatakan utilitas maksimum tercapai ketika C sama dengan R.
Taruhlah kalau anggaran digunakan seutuhnya, itu dia harus mengonsumsi 8C dan 8R. Nah, kalau kita compare 6C, 6R dengan 8C dan 8R, sudah pasti utility di 8C, 8R itu lebih tinggi. Karena konsumsi C dan R sama-sama lebih banyak daripada di sini. Nah, tapi kalau kita ingin mengcompare 6C, 6R dengan misalnya 4C, 10R, ini belum tentu nih. Belum tentu 6C, 6R itu lebih tinggi dari 4C, 10R. Sekalipun C sama dengan R. Kenapa? Karena di sini C-nya lebih dikit gitu. 6C 6R juga tidak menjamin itu akan menghasilkan utility lebih tinggi kalau seandainya dibandingkan dengan misalnya 7C dan 5R gitu. Jadi akhirnya di soal ini cara yang bisa dilakukan adalah kita masukin semua kombinasi konsumsi dan kita cari mana yang menghasilkan kepuasan maksimum. Seperti itu. Lalu setelah kita cari semua kombinasi, kita cari mana yang kepuasannya paling tinggi, lalu kita pastikan bahwa setiap kombinasi yang kita pilih itu memenuhi anggaran yang tersedia gitu. Nah, jadi dari semua opsi yang ada A sampai E, kita cari utilitasnya gitu ya. Kalau misalnya 8 iga bakar dan 2 ayam panggang, itu berapa kepuasannya? Kita tinggal masukin aja, kan fungsinya adalah 10 C kuadrat dikali R, seperti itu kan. 10 C, ya. 10 R kuadrat dikali C. Ya udah, kita tinggal masukin satu-satu. Nah, setelah dimasukin ternyata terbukti bahwa kombinasi 66 inilah yang utility-nya paling tinggi sebesar 2160. Berarti dari 5 kemungkinan tersebut, kombinasi 6,6 itu menghasilkan utilitas yang terbesar. Dengan demikian, harusnya kita pilih 6,6, tapi kita cek dulu validasinya apakah benar anggarannya itu mencukupi. Nah, ternyata pada saat dicek anggarannya itu 900.000. Nah, berarti kalau kita pakai informasi soal 720.000, berarti jawabannya salah karena anggaran sebesar 900.000 itu lebih besar dari 720.000 sehingga nggak bisa dicapai. Tetapi kalau kita pakai informasi yang 1.200.000, jawabannya masih benar karena anggarannya masih tersisa 300.000. Nah, sehingga kesimpulannya jawaban tersebut bisa dipilih karena mungkin ya yang dimaksud soal itu anggarannya sebesar 1.200.000. Jadi kata 60% itu bisa dibilang seperti informasi yang tidak diperlukan, seperti itu. Nah, tapi kalau ini sekedar tambahan aja ya. Kalau kita cari semua kombinasi nih, ternyata semua kombinasi itu anggarannya di bawah 1.200.000. Nah, pada opsi E itu kan kombinasi 4-10 kan. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau kombinasinya 4 dan 10 ya, 4 iga bakar dan 10 ayam panggang, itu ternyata anggarannya dipakai semua sebesar 1.200.000. Ya, sedangkan kalau mengonsumsi 6 iga bakar dan 6 ayam panggang itu cuma mengalokasikan Rp900.000. Tapi kita bisa lihat bahwa yang Rp900.000 itu menghasilkan utility lebih tinggi daripada yang 1.200.000. Makanya kombinasi 410 itu menggunakan seluruh anggaran yang ada, tapi kita bisa lihat kepuasannya itu lebih kecil daripada kepuasan yang 66. Bahkan dia juga lebih kecil daripada 58 dan 74. Jadi kesimpulannya juga adalah bukan berarti kalau kita menganggarkan konsumsi itu dengan anggaran yang lebih banyak, belum tentu kepuasan kita itu akan menjadi lebih tinggi. Karena bisa saja alokasinya tidak optimal, seperti itu. Nah, intinya pada kesimpulannya karena kita mendapati opsi yang 66 ini menghasilkan utility paling besar sebesar 2.160, di mana anggarannya masih sebesar 900.000, maka opsi C itu bisa menjadi jawaban yang benar, seperti itu. Oke? Semoga penjelasannya kalian masih bisa memahaminya.